Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita dengan Pak Slamet Riwanto, tokoh cendekiawan Kepulauan Riau. Pak Riwanto, kenapa Anda kembali lagi ke Kepulauan Riau ini? Apa sebetulnya? Apakah saya dengar Anda ini dulu terlibat langsung dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau? Apakah Anda kepingin melihat Kepulauan Riau seperti apa yang dulu Anda cita-citakan? Kabarnya dulu Anda awal-awal sudah bikin seminar bagaimana seharusnya Kepulauan Riau ini menjadi sebuah provinsi yang hebat. Nah, ini setelah hampir 20 tahunnya Anda kembali melihat seperti apa. Walaupun saya tahu Anda tuh bolak-balik juga ke sini kan. Tapi kira-kira seperti apa lah. Jadi awalnya sih dengan saya birrul walidain. Artinya atas permintaan ibu mama saya untuk saya bisa mendampingi di hari tuanya. Ya, gitu. Jadi ya memang saya adalah anak kebanggaan beliau. Dia sering cerita kalau ya anakku ini bukan hanya sarjana biasa. Dia S3, doktor. Tahu pula dia ini. Padahal kan buta huruf. Rupanya ikut, dia memperhatikan gitu. Kebanggaannya. Termasuk saya kerja di BPDDIY sebagai pemimpin cabang, ya, sebagai pejabat. Ya jelek-jelek gini saya mantan pejabat di BPDDIY. Memang ketika di Kepulauan Riau, saya kayak menghilangkan jejak karena saya menyadari begini. Karir pet saya ada di Jogja, ya kan? Tidak banyak orang di Kepulauan Riau ini yang mengenal saya secara ya meskipun saya dekat dengan Pak Udrin, Pak Sani, ya. Pak Sani katanya dekat. Ya, saya dekat karena beliau saya provokasi untuk pembentukan bank daerah. Nah waktu itu saya ikuti negosiasinya akhirnya dengan Provinsi Riau membentuknya bukan bank konvensional tapi bank umum syariah. Sebetulnya nggak masalah, itu sesuai dengan corak budaya masyarakat Kepulauan Riau dengan Melayunya yang adiluhung ini. Karena budaya Melayu itu hampir sama, hampir identik lah dengan budaya Ngayogyakarta dan Solo, di mana orang cara mengingatkan orang itu tidak arogan, pakai pantun atau pakai sindiran, gitu. Nah itu saya terasa sekali Pak antara istilah bahasa Melayu dan bahasa Jogja, bahasa Jawa Jogja. Waktu itu salah satu atasan saya itu jadi kalau orang Melayu cakap, kebetulan ada dulu akrab dengan keluarga Pak Said Hamzah, dia gitu tuh bagus apa. Nah saya dapat di Jogja, ngoten niku saya nopo Mas. Itu sama persis. Waduh dalamnya. Filosofinya begitu dalam. Nah jadi Melayu nih di Kepulauan Riau harus jadi simbol-simbol penggerak adat dan budaya serta basis knowledge. Jadi Pak Riwanto sudah merasa sangat Melayu lah, sudah bertahun-tahun keluarga merantau di sini, sekolah di sini, besar di sini, merasa sangat dekat. Oh iya, kecintaan saya pada negeri Segantang Ladang ini karena saya lahir besar di sini. Karena itu Anda terlibat langsung memperjuangkan Provinsi Kepulauan ini. Jadi kami 2000 ikut terlibat pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Kita mengadakan seminar nasional, mendatangkan menteri-menteri, meskipun menterinya nggak bisa hadir, tapi seperti Pak Andi Malarangeng, Pak Rumin Dahuri, ya, Profesor, kemudian Pak Sutarjo Suryo Guritno almarhum, kemudian Anhar Gonggong, ya nasional lah. Kalau dari Riau itu Al Azhar. Saya baru dengar beliau katanya baru meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah, Allah memberikan tempat terbaik di Firdausi Jannah. Nah, jadi keterlibatan kami, dan ketika itu kita sudah pasang pelang.
karena temanya menyongsong dan menatap masa depan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2000. 2000. Ya. Sekarang 22. Definitifnya kan 2004, Pak. Kemudian pengesahan undang-undangnya 2002. Ya. Gitu. Kami sudah meletakkan itu dulu. Jadi harapan besar. Harapan besar. Jadi tadi provinsi berbasis internasional ini tidak main-main. Tidak main-main. Besar hope ke teman-teman di Jogja waktu itu. Besar harapan teman-teman di Jogja itu bagaimana Kepulauan Riau masa depan seperti itu. Ya, karena kita ini kan gateway, Pak. Ya. Dan kita maaf cakap dulu kemakmuran dengan dolarnya dan sebagainya. Ya, dengan zaman KR-nya dan dolar. Artinya bahwa potensi untuk kemakmuran Provinsi Kepulauan Riau ini ya, itu sangat ya sesuatu yang mesti harus dicapai ya, harus dengan tentunya memenuhi prasyarat-prasyarat, terutama sumber daya manusia. Karena mereka lah ini yang mendriver, mengelola. Menurut Pak Riawanto, salah satu kelemahan Provinsi Kepulauan Riau yang dalam masa 19 tahun belum mencapai apa yang diharapkan itu adalah persoalan sumber daya manusia seperti itu. Ya, salah satu itu. Yang kedua saya tidak tahu kenapa terjadi pelemahan terhadap perencanaan, ya perencanaan dan katakan ada konsep-konsep bagaimana mengembangkan pembangunan ya saya lihat memang begini Provinsi Kepulauan Riau ini kan tidak punya penyambung lidah di tingkat pusat, ya tokoh kita di tingkat pusat itu tidak sebanyak orang-orang Babel. Kebetulan saya banyak kenal ya. Ada Profesor Dr. Jamaluddin Ancok kalau di Jogja, kemudian Profesor Sofyan Effendi Sofyan dulu sebetulnya kita juga minta dulu jadi pembicara waktu seminar Provinsi Kepulauan Riau. Saya banyak kenal tokoh-tokoh baik yang di Jogja maupun meskipun beberapa tidak langsung, ada yang langsung. Nah, kalah sama Sumatera Barat. Wah, kalau sama Sumatera Barat udahlah Pak, tidak bisa dihitung. Orang Sumatera Barat itu luar biasa. Karena apa? Tokoh pendobraknya ada, ya, tokoh nasionalnya ada, tokoh religi juga ada. Jadi macam-macam. Dan memang sangat menarik kalau kita menganalisis. Nah, Kepulauan Riau ini jangan sampai, ya maaf cakap, ya, istilahnya ya seperti Krakap lah. Hidup segan mati tak mau. Gitu aja kan. Nah, maaf cakap, prestasi yang disampaikan sekarang ini itu belum menunjukkan prestasi sebenarnya dari potensi Kepulauan Riau. Kita bayangkan aja, kalau Provinsi Kepulauan Riau itu jadi pusat jaringan bisnis antar negara. Gateway kita. Jadi barang-barang yang masukkan Indonesia itu ada yang melalui medianya Provinsi Kepulauan Riau. Kan luar biasa, Pak. Nah ini konsep pembangunan yang seperti ini kan tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang yang ya abal-abal, orang-orang yang tidak memiliki. Itu yang mendorong Pak Slamet kembali lagi sih. Selain persoalan amanah orang tua, karena kerinduan orang tua, ada komitmen untuk ikut serta membangun Kepulauan Riau secara langsung. Jadi saya karena apa istilahnya tanggung mandi basah sekali lah gitu. Karena kami ini ikut perjuangan provinsi bersama Pak Uzrin dan kawan-kawan lainnya, ya kawan-kawan kalau di Jakarta senior itu Bang Nazar Mahmud, ya. Jadi Zaidi dan lain-lain seperti itu. Dengan cara saya, karena begini, tak banyak orang kenal saya kecuali tokoh-tokoh. Jadi 2000 tidak populer di internet. Jadi memang saya menghilangkan jejak dalam artian saya tidak mampu publikasi yang sifatnya. Orang tanya siapa lah orang tua nih gitu. Kalau bicara keras orang tua siapa padahal nggak tahu ini. Jadi Provinsi Kepulauan Riau ini harus dibangun dengan konsep yang jauh lebih matang dan itu menunjukkan kecerdasan, smart.
Oh, kita masyarakat internasional loh sebetulnya. Harus kelihatan ya. Oh iya. Setidaknya seperti Malaysia lah, bagaimana mereka seperti itu. Ya. Kebetulan serumpun. Iya. Dia bisa maju, kenapa kita enggak? Nah, itu. Ya selain kita celek mata ngelihat saudara kita di Malaysia sana bisa maju. Kenapa kita tidak? Dan ya ini saya berharap pada mereka-mereka yang, maaf, generasi kita ini kan ada yang datang berikutnya. Bangunlah Provinsi Kepulauan Riau ini dengan kecerdasan cermat. Meskipun saya paham ada kultur atau budaya lokal yang kadang-kadang itu menghambat perkembangan kemajuan. Tapi dengan dunia pendidikan, jadi perbanyaklah perguruan tinggi di Pulau Bintan ini sebagai pusat ibu kota provinsi. Nah ini aja kita punya kelemahan. Apa? Ibu kota provinsi kok kayak gini? Karena ibu kotanya ini Batam. Itu gara-gara itu perdebatan panjang waktu ketika awal provinsi, Pak. Karena saya terlibat termasuk yang historical itu. Saya bilang Pulau Bintan. Sejarahnya ini Pulau Bintan. Pulau Bintan, bukan Batam. Tapi endingnya di Batam. Baik Pak Rianto, kita sudah terhukum oleh waktu pada masa terakhir. Baik. Tapi satu pertanyaan yang saya kepingin, Anda masih main golf sekarang ini? Sudah sejak pulang ke kampung halaman ini sudah tidak, Pak. Tak main golf lagi? Tidak. Tak bisa hole in one lagi ya? Tak bisa. Dapat satu rumah kalau di Jogja, hole in one dapat satu rumah. Wow. Ini kan tak ada teman main golfnya di sini yang ya. Tapi mungkin bisa dibangun lagi semangat kebersamaan lewat lapangan golf, para golfer. Sini kan lapangan golf bisa main di Batam. Ya. Ada dulu teman Pak Raja Akib Rahman. Itu teman saya yang kalau begitu dia dengar saya pulang, kontak, ayo kita. Dia dulu pejabat di Bintan, Raja Akib ya, anak beliau juga. Itu murid saya. Ya, itu kawan baik. Baik pemirsa sekalian, kita sudah berada pada sisi yang terujung. Terima kasih Pak Slamet Rianto atas perbualan kita ini, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, bisa memberi semangat. Tapi satu hal yang perlu dicatat, sebuah komitmen, sebuah pesan moral yang disampaikan oleh terakhir Pak, saya boleh please. Ya. Jadi bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini kan simbolnya adalah kemelayuan. Melayu itu religi. Bangunlah dengan kekuatan religi yang sangat mengakar. Bangun 1000 pondok pesantren untuk memperbaiki akhlak kita. Saya kira itu. Ya, artinya konsep pembangunan sekarang itu jangan meninggalkan aspek religi, karena Melayu dan Islam itu sebati, sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Okay. Baik, artinya Pak Slamet Rianto ini masih setuju kalau visi dan misi ke depan Kepulauan Riau tetap sebagai Bunda Tanah Melayu, tetap sebagai budaya, dan itu pesan moral yang jangan segera diganti dengan visi-visi yang lain. Seperti itu nanti hanya terlampau doktrin ekonomi, semuanya budaya ditinggalkan. Baik pemirsa sekalian, sekali lagi pada bagian terakhir ini saya ingin berterima kasih kepada sponsor acara ini, pendukung acara ini, air mineral dalam kemasan Sanford. Air mineral ini diproduksi di Gunung Lekuas, Gunung Bintan, yang mengusung tema Anda apa yang Anda minum. Kalau Anda minum air sehat, Anda akan menjadi orang yang sehat. Seperti itu. Terima kasih Sanford yang masih tetap mendukung acara ini. Kemudian pendukung yang kedua adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji yang setia menjadi pendukung. Ini Universitas Maritim pertama di Indonesia yang mengusung tema belajar dan bertanya tiada jemu. Ini diambil dari salah satu pasal dari Gurindam 12, karya besar Raja Ali Haji yang namanya diabadikan pada perguruan tinggi ini. Terima kasih Umrah, Anda telah mendukung acara ini. Dan pemirsa sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Slamet Rianto Surip SEMM atas partisipasi dan pokok-pokok pikirannya, keterlibatannya untuk ikut bersama-sama membangun Kepulauan Riau menuju masa depan yang lebih baik, seperti itu. Kita berjumpa lagi minggu depan pada hari Senin pukul 10 pagi sampai pukul 11 di Tanjung Pinang TV dan di Ceria TV. Pemirsa sekalian,
Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk menonton acara ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Batin dan Puncak Cindai. Bismillah itu